Gak enaknya kerja di Mitsubishi, gue pernah sampai operasi ambien atau operasi hemoroid. Kayak gimana? Kita simak setelah video ini guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Agus Muhammad. Gue Agus Muhammad dan video ini adalah obrolan pulang kerja. So, buat teman-teman yang pengen mungkin relax, pengen santai, lu bisa tonton video ini. Tapi kalau sibuk, lu skip aja. Dan sebelum gue ngomong panjang lebar, ya seperti biasa yang belum like, tolong bantu like video ini ya. Bantu like dulu dong, jangan sampai yang nonton 20.000 views tapi like-nya cuma 10. Jadi sebelum kita mulai bahas panjang lebar, bantu like dulu, dan yang belum subscribe ya subscribe dulu. Subscribe itu gratis, itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you sudah subscribe dan thank you sudah like. Sebelum gue bahas panjang lebar, jadi gue di video obrolan kerja kali ini gue pengen bahas tentang Mitsubishi, dimana alhamdulillah qadarullah atas izin Allah kebetulan gue pernah kerja di PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia ya, bukan Mitsubishi Kramayuda Motor, bukan Kramayuda 3 Brilian, apalagi Mitsubishi Electric, beda. Dan ya mungkin kalau banyak orang mungkin cerita pamer keberhasilan, pamer gaji, pamer bonusan di Mitsubishi, tapi di video ini enggak. Gue ingin bahas tentang apa ya, bisa bilang sesuatu yang ya semoga nggak terjadi sama kalian, oke? Yaitu apa? Gue pernah operasi ambien saat kerja di PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia. Seperti apa, bagaimana? Yuk kita simak. Jadi qadarullah atas izin Allah sih sebenarnya ya. Gue kena penyakit ambien itu sebenarnya dari zaman kerja di Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan ini pure murni nggak ada kesalahan dari pihak Mitsubishi. Ini kesalahan dari gue pribadi, dari pola hidup gue men. Jadi dari kerja Toyota itu ya kebetulan gue ditempatkan di bagian warehouse impor ya. Gue bagian alhamdulillah, gue bagian di bagian warehouse impor, dan karena anak baru situ lebih, karena impor kan impor dari Jepang tuh, dan hampir semua baut atau part-part yang berat itu berasal dari Jepang dan ada di warehouse gua. Karena masih muda saat itu, karena pengen kerja cepet, yang seharusnya bawanya 1 box, gua langsung 2 box. Ya walaupun gua kuat ya, tapi yang namanya standar membawa barang tuh ternyata ada. Dan emang perusahaan udah menetapkan bahwasanya bawanya 1 aja, tapi ya karena mungkin kekurangan cerdasan gua bawa langsung 2, kadang 3 biar cepet. Namanya anak muda kan, selagi masih kuat gua langsung 2, 3. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pola hidupku juga kurang sehat. Jadi emang saat itu gue sama sekali nggak suka makan sayur dan nggak terlalu excited dengan yang namanya buah. Dan emang saat itu kan di tahun 2000 berapa tuh, 16 ya, itu lagi musim-musimnya ayam geprek tuh yang pedes-pedes segala macam. Itu gue bener-bener sangat excited banget. Kalau kata anak Jaktim tuh so excited lah ya sama yang namanya hal seperti itu. Dan ternyata semua ketiga-tiga hal itu yang membuat gue terkena ambien. Perantaranya ya, yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perantaranya lewat 3 hal itu. Dan emang di Toyota ada tuh yang namanya ambien itu fasenya ada masing-masing. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Ya katakanlah stadium lah ya. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Dan stadium 1 itu berawal dari waktu gue di Toyota. Di kontrak 1, di kontrak 2 ternyata makin parah sampai stadium 2. Dan semuanya hilang sementara saya itu. Dan emang job gue terakhir itu lebih fokus ke forklift. Ternyata emang kerja duduk paling berpotensi kena ambien. Apalagi forklift, kaki itu kan lebih sering ngejang ya, ngeden, menahan kopling, menahan gas. Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi udah gue stadium 2, ditambah pindah job ke forklift. Ketika gue habis dari Toyota pun, qadarullah gue masuk ke Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia, di bagiannya forklift pula men. Jadi ya makin parah akhirnya. Udah gue pola hidupnya makin kacau, gue gak suka sayur, gue gak suka buah. Dan dengan jenis pekerjaan gue yang terpotensi banget kena ambien, makin menjadi-jadi sampai ke stadium 4. Sampai ya keluar darah dari bagian itu gue, sampai saking parahnya. Karena saat itu di Mitsubishi sendiri gue sebagai operator forklift pula, sebagai line keeper pula. Line keeper itu apa sih bang? Line keeper itu backup buat teman-teman yang nggak berangkat. Misal di bagian SPS nggak berangkat, itu gue yang gantiin. Bagian
Jundate nggak berangkat itu gue yang gantiin, bagian supply nggak berangkat itu gue yang gantiin. Jadi kerjanya itu benar-benar berat saat itu. Dan yang balik lagi, yang namanya posisi mengangkat, kapasitas beban yang gue angkat itu nggak gue perhatiin. Makanya makin parah lah ketika gue masuk Mitsubishi Motor Company Indonesia. Dan basically itu bukan salah Mitsubishi, itu salah gue, karena gue yang nggak pakai aturan yang perusahaan lakuin. Dan sampai akhirnya gue operasi lah saat itu ya. Gue operasi ambien di tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. 2018 gue operasi, qadarullah ya. Itu pun gue nggak ada kepikiran buat operasi saat itu, karena saat itu gue coba berobat, karena waktu itu memang darahnya udah keluar dan benjolannya tuh nggak bisa masuk lagi, geng. Jadi gue harus ke dokter saat itu. Yang mau beli bakso silakan. Jadi saat itu memang udah keluar dan gue periksa waktu itu ke rumah sakit Lira Medica sama dokter spesialis, dicek semuanya kayak alat canggih gitu, dicek segala macam, dan dokter berstatement ini harus dioperasi, nggak bisa cuma diobatin doang gitu loh, karena emang udah fasenya fase 4, stadium 4 emang harus dipotong. Apa gue kaget? Sangat kaget banget tadi, gila udah. Dan anehnya lagi, dokter langsung ngasih jadwal operasi dari itu, geng. Jadi, oh nanti operasinya habis sholat Jumat ya, gini. Karena gue secepat itu. Tapi ya, pihak dokter memberitahu bahwasanya ini metodenya beda. Metodenya tuh canggih dan bisa langsung sembuh tanpa harus nunggu kayak yang lama. Kenapa? Karena nggak pakai jahitan. Akhirnya karena gue nggak mungkin langsung operasi itu, gue masih harus kerja shift malam waktu itu Jumat, dan malam Sabtunya gue harus kerja. Akhirnya gue putusin, gue ngomong sama leader gue, foreman gue, bahwasanya gue harus operasi. Dan alhamdulillahnya atasan gue bisa menerima keadaan, maksudnya membolehkan. Akhirnya gue operasi lah di hari Sabtu. Jadi gue operasinya di hari Sabtu, men. Di Sabtu gue operasi sampai bener-bener real di operasi itu malam Minggu. Malam gue operasi, kembali lagi tanpa jahitan. Ini namanya metode stapler ya. Stapler itu dia pakai lem. Jadi kulit yang dipotong itu dilem tanpa dijahit. Makanya sampai sekarang nggak ada bekas jahitannya, dan alhamdulillah nggak ada efek berkepanjangan. Benar-benar sembuh total. Jadi buat teman-temannya kena ambien, lu carilah rumah sakit yang menyediakan fasilitas operasi ambien stapler, hemoroid lah ya. Lu cari aja, itu benar-benar canggih. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue operasi malam Minggu. Gue operasi itu Sabtu sore lah ya, jam 6-an malam Minggu hitungnya. Kelar jam berapa? Gue keluar dari IGD apa ICU tuh, ruang operasi lah. Itu gue keluar jam 7 malam. Masuk ke ruangan, ke kamar, dan gue harus istirahat. Sampai gue bangun itu jam 4 subuh kalau nggak salah. Itu udah kering, udah sembuh. Cuman ya harus ada beberapa pengobatan di akhir, kayak berendam pakai air apa, gue lupa, yang warnanya oranye gitu. Dan ya so far gue rasa malam Minggu gue operasi, Minggu pagi udah sembuh, dan Minggu siangnya gue udah keluar. Berarti gue di rumah sakit hanya 1 hari ikutnya, kurang dari 24 jam ikutnya lah ya. Dan gue siangnya udah keluar, dan gue harus istirahat 3 hari di rumah, dan di hari keempat gue udah kerja lagi. Cuman ya gue minta kerja yang ringan-ringan aja, karena gue harus istirahat, men. Jadi buat teman-teman yang kena ambien, dirasa sudah berdarah dan juga gak nyaman buat kerja, gak ada salahnya ke spesialis langsung dan tanya apakah rumah sakit ini menyediakan fasilitas stapler yang tanpa jahitan, yang hanya pakai lem. Nah kalau ada, eksekusi. Tapi kalau pakai jahitan, saran gue jangan, karena efeknya lama, berkepanjangan, sembuhnya pun gak cepet. Jadi cari yang metode stapler. Oke, paling itu aja, karena ini bahasanya obrolan pulang kerja, ya isinya cuma opini gue, apa yang gue pengen omongin, apa yang pengen gue sampein, ya gue rekam aja. Karena balik lagi ini obrolan pulang kerja. So gue minta maaf kalau ada salah kata, mohon maaf jika sudah membuang waktu kalian. Semoga sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita, dan semoga yang masih off job atau yang masih nganggur, Allah beri kemudahan bisa cepat dapat kerja. Yang lagi proses di Mitsubishi, semoga bisa cepat diterima. Dan sekali lagi, Mitsubishi nggak lewat KSM. Bagus Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi. See you guys. Nih dikasih realita operator NOK GP63, nggak ada lembur, udah 7 juta. Rata-rata di 13 juta per bulan. Aduh ya Allah ya Karim. Abang ganteng
Di video itu gue jelasin pabrik mana yang gajinya bisa 1 kali balik 7 juta, itu nggak general. Di situ gue notice yang pakai calo, karena ada orang yang komen untuk nyogok 7-8 juta itu bisa balik di gaji awal, 1 kali gaji di awal ya. Jadi ya kasihan lah. Salah paham abang ya. Kalau punya Enoka gajinya sampai 6,3 juta ya better, bagus. Mungkin Toyota juga sama, mungkin Daihatsu, Piaggio juga sama. Cuman poinnya apa iya bisa pakai calo. Di video ini gue bahas calo, gue nggak bahas untuk gaji pabrik secara general. Gue bahasnya calo. Pabrik yang bisa dimasukin calo emang ada gajinya segitu. Itu pun kalau nggak magang. Enoka bisa pakai calo. Abang bisa tanggung jawab nih. Kalau bisa gue viralin nih biar sampai ke HRD Enoka. Hati-hati ya. Takutnya dikurung, penjara menanti. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Semoga yang masih off job bisa cepat bekerja. Yang belum follow gue, follow dulu ya, bantu like video ini. Dan komen apapun komennya biar video ini bisa up lagi. Thank you dah. See you. Ngomong-ngomong bahas calo, situ beneran mau berantas apa sekedar cari validasi buat naikin traffic view? Ini orang baru dateng, tahu-tahu absurd ya. Jadi mas, itu awalnya gue bahas masalah Mitsubishi. Nah kemarin kan viral yang masalah ditipu yayasan KSM. Sebelum kejadian 6 bis itu, gue udah bahas KSM sama Mitsubishi. Gue jelasin panjang ya biar nggak salah paham. Jadi yang mas tonton itu potongan video, fullnya ada di YouTube ya, di situ. Nah awalnya gue lagi live streaming, gue bahas Mitsubishi motor. Terus ada yang curhat di live streaming TikTok gue, ngebahas dia daftar di PKK kampung untuk Mitsubishi motor Kramayuda Indonesia, tapi ternyata dilempar ke yayasan KSM dan suruh bayar kalau nggak salah 3 juta. Itu dari Brebes sama Purbalingga. Nah kalau mas perlu bukti, gue share rekaman live TikToknya ya. Dan gue bilang Mitsubishi itu nggak pakai yayasan KSM. Mitsubishi lewatnya Oki sama Fuji Bijak Prestasi. Dari situ juga ada orang Mitsubishi juga, teman-teman yang kerja di Mitsubishi tapi masih kontrak dan juga speak up, ngomong, ikut live bareng. Dia bahas masalah orang yang daftar lewat KSM ke Mitsubishi motor itu disuruh pulang karena nggak kerjasama. Nah, gue akhirnya disitu kan fix kan bahwasanya KSM nggak kerjasama sama Mitsubishi motor. Nah akhirnya pihak KSM muter balik nih, katanya oh ini bukan buat Mitsubishi motor, ini buat KTB Kramayuda 3 Berlian. Terus gue bilang lagi besoknya, gue bilang Kramayuda 3 Berlian itu dealer, nggak mungkin ngambil operator produksi, itu bohong gitu kan. Terus beralih lagi nih si KSM-nya bilang oh ini bukan buat Kramayuda 3 Berlian, ini untuk Mitsubishi Electric. Di situ gue bilang itu Mitsubishi Electric dari yayasan kita yang gue tahu bukan lewat KSM tapi pada ngeyel. Dan akhirnya kejadian yang 6 bis kemarin. Sisanya ada yang masih training di SMK Tridaya Pemana, gue lupa, Karawang. Nah terkait dengan berantas calo itu bukan hak gue, itu tugasnya Pak Polisi. Siapa gue bos? Jadi ada jobnya masing-masing. Lagian kenapa situ yang kepanasan? Ada apa? Itu yang pertama ya. Dan gue nggak bahas masalah gaji pokok 7 juta. Mau NOK gaji pokoknya 7 juta, KMOP itu terserah kalian. Yang gue bahas itu emang ada calo yang bisa masukin ke pabrik dengan gaji pertama, gaji pokoknya bisa 7-8 juta. Karena kan ada yang kayaknya reseller calo juga, dia bilang dengan duit 7-8 juta mah bisa balik dengan 1 kali gaji ya, paham ya? Dan dia bilang itu lagi apes aja orang ketemunya yayasan KSM, padahal mah calo-calo yang bener juga banyak. Makanya tonton video fullnya. Itu salah paham tapi ngegas tuh. Apalagi ya, intinya kayak gitulah. So far ya gue nggak ada urusan begitu-begituan, karena kan dari awal gue lagi bahas Mitsubishi. Dan di akun gue itu prinsipnya hanya sharing, karena prinsip manusia kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sama manusia. Itu bagi agama gue, agama Islam. Jadi gue hanya berbagi, hanya share. Ya selebihnya terserah kalian. Gue juga nggak dibayar dari TikTok.
Emang ada bayarannya TikTok? Nggak ada, slow aja. Apa lagi ya? Udahlah, yang pasti kalau bisa dengan cara yang murni, kenapa harus pakai calo? Karena kan ini ngelurusin biar nggak lebih banyak lagi korban-korban si calo. Kasihan. Coba kalau yang ketipu lu, apa adik lu, saudara lu yang ketipu calo 10 juta, 7 juta, 8 juta, kasihan. Lu mah bukan korbannya. Karena gue termasuk orang yang terdekat dari beberapa orang-orang yang ketipu calo. Termasuk di perumahan-perumahan gue di sini banyak juga anak-anaknya yang ketipu calo. Dan ya sudah banyak korbannya. Masa ya nggak boleh ngomong. Dan gue nggak ada kuasa buat ngeberantas ya. Karena yang ngeberantas percaloan ya balik lagi itu tugasnya Pak Polisi, bukan gue, guys. Jadi ya kalau masnya rasa HS Story 25 ini kepanasan dengan video gue, ya gue mohon maaf ya. Sekali lagi gue nggak ada urusan apa-apa dengan lu, dan terserah lu mau panas apa enggak. Jadi gue jelasin semuanya. Jadi gue nggak ngebahas gaji 7 juta, yang gue bahas adalah calo yang bisa masukin ke pabrik dengan gaji 7 juta emang ada dengan sekali gaji. Apalagi dengan sekarang magang itu gajinya nggak full mas, UMK cuma berapa persen. Coba mana tunjukin, ada emang kerja magang di pabrik dengan gaji 7 juta 8 juta, nggak ada. Itu balik lagi. Kedua, emang bisa dengan satu kali gaji nggak makan gitu loh? Ya enggak kan? Jadi ya berpikir logis aja. Soalnya aja nggak usah pakai emosi, malah jadi kelihatan bodohnya. Malu sendiri kan akhirnya. Oke, sorry ya mas ya. Assalamualaikum.